Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita teknik membilang yang ketiga ya, yaitu tentang kombinasi. Terdahulu kita sudah mempelajari tentang kaidah pencacahan dan permutasi. Ya, di mana pada kaidah pencacahan kita menghitung jika terdapat 2 atau 3 kejadian terjadinya sekaligus. Sementara untuk permutasi kita menyusun R unsur yang diambil dari N yang tersedia dengan catatan memperhatikan urutan. Urutannya diperhatikan. Tapi yang ketiga ini yang disebut dengan kombinasi, kombinasi itu berbeda dengan permutasi. Perbedaannya di mana? Kita lihat bahwa kombinasi ini adalah suatu cara untuk menyusun R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nah, itu bedanya. Kalau permutasi tadi dengan memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Artinya apa? Kalau ada punya dua unsur A dan B, berarti dalam kombinasi AB sama aja dengan BA, sama aja. Ya, sama aja. Jadi AB dengan BA sama aja. Itu ya ciri dari kombinasi. Misalnya gini. Anda akan membeli 2 buah telur ya di warung. Telur yang ada di box itu tinggal 5. Telur yang ada tinggal 5. Anda mau beli 2. Jelas ya? Anda beli 2 telur di warung, yang tersedia hanya 5. Anda pilih tuh telur kan? Pilih telur 2. Sebut saja yang terpilih telur 1 dan telur 2. Sekali, yang terpilih telur 1 dan telur 2. Kita ambil telur 1 dulu, kemudian ambil telur 2. Sama enggak dengan kita ambil telur yang 2 dulu, baru telur yang 1. Sama tidak? Sama, itu juga. Kenapa? Karena si telur tidak dikasih jabatan. Kalau permutasi, objeknya dikasih jabatan, dikasih karakter. Kalau telur, enggak. Enggak ada kan yang disebut ketua telur, sekretaris telur, tidak ada. Itu ya, jadi bendanya benda mati biasanya. Walaupun benda hidup tidak layak dikasih jabatan. Contoh, Anda misalnya mau akikah, punya anak, laki-laki, akikah, kambingnya 2. Betul ya? Anda mau beli 2 kambing. Di pasar ada 10 kambing yang beda. 10 kambing. Sedangkan Anda perlu 2. Maka Anda pilih dari 10 itu 2 kambing. Anda pilih sebut saja kambing 4 dan kambing 7. Kenapa Anda jatuhkan ke kambing 4 dan 7? Anda pengen ngambil kambing 4 dan kambing 7. Pertama ambil kambing 4 dulu. Taruh situ. Ambil kambing yang 7. Taruh situ. Atau sebaliknya. Anda ambil yang 7 dulu. Baru yang 4. Sama tidak bendanya? Sama. Artinya AB dengan BA itu sama. Nah, itu ciri dari kombinasi. Karena kambing tidak dikasih jabatan juga ya. Ketua kambing, sekretaris kambing, tidak ada. Ciri kombinasi ya. Jadi ditukar-tukar juga tetap sama. Biasanya bendanya benda mati. Walaupun dia hidup tidak punya karakteristik atau tidak punya jabatan. Nah, itu salah 2 contoh begitu ya. Oke, kita definisikan. Kombinasi itu adalah suatu cara, sama ya. Suatu cara untuk menyusun R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nah, perlu dikasih garis bawah. Tanpa memperhatikan urutan. Sehingga dia AB itu tidak sama dengan AB sama dengan BA. Sama aja. Jadi urutannya mau A dulu baru B, B dulu baru A, boleh. Dalam sebuah kelas misalnya akan membentuk tim bola basket 6 orang. 6 orang ya. Jika dari 10 itu kita ambil, dari sekelas itu kita ambil 10 deh calonnya. Dari 10 kita ambil 6. Maka yang ke-6 itu karena tidak dikasih jabatan, maka kasusnya jadi kombinasi. Tapi beda kalau yang 6 itu masing-masing kasih jabatan. Ada ketuanya dan sebagainya. Itu jadi permutasi. Oke ya. Jadi cara menyusun R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan.
Dan kombinasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, ini dinotasikan. Dinotasikan dengan, boleh huruf C ya, kalau Anda berbahasa Inggris pakai C dari kata combination, tapi kalau Anda pakai bahasa Indonesia boleh pakai huruf K. Oke, kita pakai huruf K boleh ya. Jadi sama, bisa N, K, R, bisa K, sininya N, R, bisa juga K di atas N, di bawah R, dan yang berlaku secara internasional itu bisa juga seperti ini. Nah, ini di atas N, di bawah R, tanda kurung biasa. Ya, tapi dalam bentuk kolom. Itu berlaku internasional. Jadi kita pakai yang ini saja ya. Jadi kalau Anda mendapatkan notasi seperti ini, berarti itu kombinasi dari R unsur diambil dari N unsur yang tersedia. Nah, dengan formula bahwa kombinasi dari R unsur yang diambil dari N yang tersedia itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, ini. Jadi bedanya di bawah ini dikalikan lagi dengan R faktorial ya. Kalau dipermutasikan cukup segini saja. Kalau dikombinasi bawahnya dikalikan R faktorial. Itu formula atau rumus dari kombinasi. Jelas ya? Jadi jangan lupa apa bedanya dengan permutasi. Oke, kita coba contoh soal ya. Contoh ya, soalnya tidak saya tuliskan tapi saya ceritakan. Silakan Anda simak dan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di sini. Oke. Misalnya dari 7 orang calon pengurus organisasi. Dari 7 orang calon pengurus organisasi. Berarti di situ N-nya adalah 7 ya. Akan dipilih 3 orang. Saya ulangi, akan dipilih 3 orang sebagai pengurus inti. Dari 7 orang yang tersedia akan dipilih 3 orang sebagai pengurus inti. Pertanyaannya, ada berapa cara untuk memilih ketiga orang tersebut? Jangan lupa, tidak disebutkan sebagai ketua sekretaris dan bendaharanya. Artinya jabatannya tidak disebutkan. Dia hanya milih 3 dari 7 yang tersedia. Itu bedanya dengan permutasi ya pada materi terdahulu. Maka di sini pertanyaannya itu adalah, ada berapa cara memilih 3 dari 7 yang ada? Berarti kombinasi dari 7, 3. Oke? Berarti di sini 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi kali R faktorial lagi ya. Oke, akan sama dengan 7 faktorial, 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial. Ya, jangan lupa naik ke atas yang kecil. Boleh pilih ya. Dari 4 dan 3 ini yang lebih besar kita naikkan. Itu 4 faktorial, kita lanjutkan membilangnya setelah 4. 5, 6, 7 dibagi 4 faktorial, 3 faktorial kita uraikan. 1, 2, 3, 4 faktorial kita coret. 2 kali 3 dengan 6 kita coret. Maka yang tinggal adalah 5 kali 7 cara. Berapa? Iya, 35 cara. Memilih 3 dari 7. Ada 35 cara. Itu kombinasi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bedanya dengan permutasi. Oke, satu soal lagi saja ya. Jadi untuk soal-soal yang bervariasi silakan Anda baca-baca buku, pelajari soalnya dan Anda coba kerjakan dengan konsep kombinasi. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya, jika dalam sebuah ulangan matematika yang terdiri dari 10 soal, ulangi ya, dalam ulangan matematika yang terdiri dari 10 soal, siswa diminta mengerjakan 8 soal saja.
Ulangi ya. Dari 10 soal yang tersedia, siswa diminta mengisi atau mengerjakan 8 soal saja. Dengan catatan, nah ini, dengan catatan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 harus dikerjakan. Ulangi. Seorang siswa harus memilih 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Ulangi ya. Berarti di situ N-nya ada 10, kan ada 10 soal ya. Ada 10 soal. Siswa diminta mengerjakan 8 soal, berarti R-nya 8. Nah, kalau tanpa syarat, siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 yang ada. Maka Anda cukup menghitung 8 diambil dari 10. Atau kombinasi dari 10, 8. Selesai. Tapi tadi ada syarat. Syaratnya apa? Dengan catatan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 harus dikerjakan. Atau 3 soal pertama harus dikerjakan. Itu syaratnya. Artinya apa? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu wajib dikerjakan. Jadi nggak termasuk dalam pilihan lagi karena dia wajib. Berarti siswa tinggal nyari berapa lagi coba? Siswa tinggal nyari berapa lagi? Kan dimintanya 8 kan? Soal yang tersedianya 10. Tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus. Berarti yang 3 udah jelas harus ya. Yang 3 soal itu harus. Yang diminta 8. Berarti tinggal berapa lagi siswa milih? Tinggal 5. Siswa tinggal milih 5 lagi. Dari berapa? Apakah dari 10? Tentunya tidak. Karena 1, 2, 3 sudah jelas. Berarti siswa milih 5 lagi. Dari berapa? Dari 7. Benar ya? Kan tinggal nomor berapa aja yang belum? 4, 5, 6, sampai 10. 7 lagi. Siswa tinggal milih 5 dari 7. Jangan dari 10. Karena yang 1, 2, 3 sudah jelas dipilih. Ulangi. Siswa diminta milih 8 dari 10. Tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus. Berarti yang 3 udah jelas dipilih. Tinggal milih 5 lagi dari 7 soal. Jadi yang ini sama-sama kita kurangi dengan 3. Iya. Jadi yang ini 7, yang ini 5. Oh, berarti yang diminta itu adalah kombinasi dari 7, 5. Nah, jelas ya? Ini akan sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial ya, tinggal diselesaikan saja. 7 faktorial ini kita naikkan ya, 5-nya ya ke atas. Ini 2 faktorial kali 5 faktorial, yaitu 5 faktorial. Lanjutkan menghitungnya. 6, 7 per ini 5 faktorial kali 2 faktorial, 1 kali 2. Ini coret-coret. 6 bagi 2, 3. Maka banyaknya cara adalah 3 kali 7 sama dengan 21 cara. Mudah sekali ya. Jadi sekali lagi, teknik membilang yang saya ajarkan itu dalam 3 poin, yaitu apa tadi? Kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ini merupakan teknik atau cara membilang suatu kejadian ya. Silakan Anda pelajari, Anda putar ulang terus video ini, atau Anda baca dari buku rujukan apa saja yang memuat materi ini sehingga Anda paham. Dan jika tidak paham, jangan lupa silakan Anda tulis di kolom komentar ya, atau melalui apa saja ya, atau melalui WA di grup WA. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi dasar untuk melanjutkan materi-materi di kuliah atau mata kuliah statistik matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.